Oke, baik. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang implementasi function yang ada pada MySQL. Function itu dibagi ke dalam beberapa jenis ya. Di sini ada character function, number function, date function, dan conditional expression. Character function ini dibagi dua lagi menjadi case manipulation dan character manipulation. Untuk pertama, saya akan mendemonstrasikan mengenai karakter function, di mana isinya itu dibagi dua, case dan karakter manipulation. Case manipulation terdiri dari lower, upper, dan init cap. Langsung saja kita buka. Sederhananya seperti ini. Lower adalah sebuah fungsi untuk mengubah string menjadi huruf kecil semua. Jadi, kalau misalnya saya memiliki string, misalnya select lower, saya memiliki string misalnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, misalnya seperti ini, maka dia akan mengubah seluruh karakter ini menjadi karakter kecil. Kita execute. Berarti ini ada yang salah. Ini ininya. Nah, jadi A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan seterusnya. Ini semua kecil. Tapi kalau misalnya saya ubah ini jadi fungsi upper, dia akan mengubahnya menjadi huruf besar semua. Lalu pada case manipulation selanjutnya ada init cap. Init cap ini sebenarnya tidak ada, fungsi ini tidak tersedia di MySQL. Tapi sebagian orang ini bisa membuat fungsi sendiri. Untuk fungsi ini untuk mengubah suatu string, tapi karakter pertama dari suatu string menjadi huruf kapital. Itu fungsi init cap. Dan fungsi ini sebenarnya tidak ada di MySQL, namun bisa dibuat dengan cara di DB, lalu di function, di create function. Nanti bisa dibuat init cap melalui kode-kode yang mengubah karakter pertama menjadi huruf kapital, seperti itu. Maka itu kita lanjut aja ke karakter manipulation. Di sini ada concat. Concat adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menggabungkan field atau string. Jadi kalau misalnya saya memiliki saya ingin menggabungkan nama dan kelas, field nama dan kelas dalam satu kolom. Jadi kita buat seperti ini. Misalnya kita new query editor, kita hapus saja. Berarti select concat. Nah, ini mau kita gabungkan, berarti gabungkan nama dan kelas. Seperti ini, nama, koma. Misalnya saya akan memisahkannya dengan sebuah spasi, strip spasi, lalu kelas. Seperti itu. As berarti string hasil. Saya beri nama string hasil kolom nantinya. Oke, kita coba execute. Oh, berarti ini kurang from MHS profile, seperti itu. Dan jadinya seperti ini. Nama kelas,
tergabung menjadi satu, lalu ditempatkan di field str hasil. Kemudian ada substring atau disingkat substr. Fungsi ini digunakan untuk melakukan ekstraksi karakter dari sebuah string. Misalnya saya memiliki, saya akan mengekstrak suatu string, misalnya select substring substr dari kata-kata SpongeBob, koma. Di sini ada keterangan position awalnya di mana? Saya beri nilai 3. 3 itu dimulai dari mana? Kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti dari sini. Dari huruf O. Terus panjang stringnya berapa yang mau kita ekstraksi? Misalnya 4. Berarti kita hitung O, dari O 1, 2, 3, 4. Berarti nanti keluarannya adalah onge. Kita coba. Nah, seperti ini. Onge. Lalu selanjutnya ada fungsi length, mencari panjang karakter pada string. Sama seperti tadi, ini kita ganti aja length. Nah, seperti ini, length dari SpongeBob, string SpongeBob berapa? Ininya supaya kita akan menempatkan hasilnya di field str hasil. This select length. Kita coba nih. Select. Nah, ini dia. Select length SpongeBob berarti dia ada 9. Gimana misalnya kalau kita itu ingin mengidentifikasi jumlah string atau jumlah karakter pada string nama, kita bisa lakukan penggabungan, yaitu seperti ini. Select length dari nama, berarti ininya kita akan menampilkan nama dan panjang karakter dari sebuah nama bersampingan gitu, berarti nama di sini. Panjang karakter from MHS profile, seperti ini. Nah, jadi dia menempatkan panjang karakter nama sebagai di kolom panjang karakter dan memilih kolom nama yang ditempatkan pertama. Nama Geo itu panjang karakter 3, Heru 4, Lukman 6, dan seterusnya. Lalu ada fungsi inString. Fungsi inString. inString itu menurut W3 School, inString itu seperti ini. Function returns the position of the first occurrence of a string in another string. Berarti kita coba aja. Select inString. Select inString. Yang ini berarti kita coba aja SpongeBob seperti tadi. Match position berarti kita isi 3 as posisi, seperti itu. Oke,
karena di sini tidak ada angka 3 dalam SpongeBob, dia tidak bisa menentukan di mana posisi karakter 3. Tetapi kalau kita misalnya ubah menjadi huruf P, dia akan menunjukkan bahwa P ada di posisi kedua. Lalu kalau kita misalnya menunjukkan karakter O, dia akan menunjukkan posisi ketiga. Dia hanya mendeteksi karakter yang pertama ditemukan gitu. Seperti itu fungsi instring. Lalu selanjutnya ada lpad dan rpad, left and right. Sebenarnya sama, ini cuma beda kiri kanan. Berfungsi untuk memenuhi bagian kanan atau kiri dengan satu string dengan batas panjang tertentu. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat nama mahasiswa. Saya bataskan 10 karakter dan akan menempatkan garis-garis seperti ini sepanjang 20 karakter. Misalnya ada nama Geo di sini. Nah, dia akan menyesuaikan panjang karakternya harus 20 atau kepanjangan ya, harus 10 lah. Berarti harus 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 3 lagi sudah ada di sini. Ini namanya lpad. Dia memenuhi ruang kiri pada string dengan string tertentu, yaitu string strip. Kita coba select lpad dari nama dengan panjang karakter 10 dan pad stringnya strip from, jangan lupa MHS profile. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lihat jumlah stripnya itu berbeda-beda tergantung panjang dari karakter nama, seperti itu. Tapi total seluruhnya itu harus 10 karakter. Sama seperti rpad juga sama, cuma bedanya dia memenuhi ruang setelah string nama. Jadi ada di sebelah kanan sampai 10 karakter. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada trim, menghapus spasi sebelum dan sesudah string. Misalnya saya memiliki sebuah string dengan menggunakan fungsi trim. Jadi seperti ini. Spasi S, spo, spasi bob, spasi. Seperti itu. Kita execute. Bisa dilihat spasi sebelum kata-kata spo dan sesudah kata-kata bob itu dihilangkan. Seperti itu. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Harusnya panjang karakternya ada 18 karakter. Tapi kalau misalnya kita cek, kita tambahkan fungsi length pada trim ini, kita akan lihat panjangnya hanya 12 karakter. Itu berarti spasi yang ada di sini dan spasi yang ada di sini dihilangkan menggunakan fungsi trim.
Selanjutnya ada replace, mengganti karakter atau string tertentu dengan string lain atau karakter lain pada suatu string. Misalnya, saya memiliki karakter atau string di sini SpongeBob. Nah, dengan fungsi replace, kita dapat di sini ada from string. Jadi kita akan mengubah yang mana nih? Misalnya saya akan mengubah karakter O menjadi karakter A. Seperti itu. Kita coba execute. Tertulis di sini SpongeBob. Jadi O-nya berganti jadi A. Misalnya kalau saya ganti B menjadi D, ini SpongeDon. Seperti itu. Fungsi replace itu mengganti string yang ada, mengganti string atau karakter yang ada pada suatu string menjadi karakter lain atau string lain. Oke, selanjutnya ada yang namanya number function. Jadi fungsi yang bertugas untuk melakukan operasi-operasi matematika atau angka. Di sini saya memiliki beberapa number function, ada round, ada mod, sum, average atau avg, min, dan max. Sebenarnya fungsi number itu, fungsi angka itu banyak. Anda bisa cek di sini. Kita lihat numeric functionnya banyak. Saya hanya akan mengambil beberapa sampel. Seperti ini ada 6 sampel. Yang pertama round. Ini kita hapus. Round itu adalah sebuah fungsi angka yang dapat menyederhanakan bilangan desimal. Jadi menyederhanakan di sini dalam artian membulatkan. Jadi misalnya saya memiliki bilangan desimal pi ya 3,14. Berarti kita lakukan pembulatan, select round. Di sini ada 3,14. Nah, di sini sehabis koma saya dapat menentukan dibulatkan sampai berapa angka di belakang koma. Kalau saya tulis 0, dia tidak ada angka desimal di belakang koma. Tetapi kalau saya tulis 1, dia ada angka di belakang koma sebanyak 1. Kalau misalnya ini saya tulis sembarangan angka, dan saya tulis, saya akan menampilkan bilangan desimal sebanyak 5 di belakang koma. Berarti 3,14873. Kenapa 73? Karena di sini ada 7. Setiap melewati angka 5, dia akan naik pembulatannya menjadi 3. Kalau 2,7 kita bisa anggap itu sebagai 3. Berarti 3,14873. Seperti itu. Kemudian ada modulus. Modulus adalah sisa hasil bagi. Select mode. NM berarti 10 dengan 2. Artinya apa? Kita akan melakukan pencarian hasil bagi antara 10 dibagi dengan 2. Ini pasti hasilnya 0 karena tidak ada yang tersisa jika 10 dibagi 2. Kalau misalnya dibagi 3, seharusnya ini ada sisa. Sisanya berapa? 1. Karena 10 dibagi 3 itu hasilnya 3, tetapi menyisakan 1.
seperti itu fungsi mod. Lalu ada sum. Sum ini jumlah dari rentetan data. Jumlah ini saya pakai nilai mahasiswa. Saya akan menjumlahkan, select sum dari nilai UTS from MHS nilai, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita ini mencari sum dari seluruh nilai UTS yang ada di sini, mencari jumlah. Kita execute dan hasilnya 885. Seperti itu. Tapi bagaimana jika kita mencari rata-rata? Nah, rata-rata itu ada di fungsi average, AVG. Kita ganti aja ininya. Rata-rata UTS-nya adalah 73,75. Kita tidak mau bentuk seperti ini, kita akan bulatkan. Berarti kita pakai fungsi round. Round, 0. Tidak ada angka desimal di belakang. Jadi 74, seperti itu. Lalu ada min. Kita tinggal ganti aja. Kita akan mencari nilai terendah dari UTS. Ini nilai UTS-nya. Kita akan mencari nilai terendah, berarti ininya diganti min. Nilai terendah ada 45. Dan max terakhir. Nilai tertinggi dari UTS adalah 90. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada fungsi tanggal atau date function. Fungsi tanggal ya. Di sini saya mengambil sampel, ada sysdate, ada addDate, ada addTime, dan dateDiff. Sysdate adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Kalau addDate itu fungsi untuk menambahkan tanggal, addTime menambahkan waktu, dan ada dateDiff. Jadi mencari selisih antara dua waktu yang berbeda. Sebenarnya fungsi date itu banyak ya. Date function ada addDate, addTime, ada dateAdd, format sub, last day, hour. Itu banyak. Di W3 School silakan Anda cari. Saya akan demonstrasikan beberapa aja. Di sini ada sysdate. Sysdate dulu kita demokan. Misal select sysdate seperti ini. Dia akan menampilkan waktu sekarang. Ini supaya lebih rapi. Waktu, hasil waktu. Itu. Perlu dicatat MySQL itu memiliki format tertentu untuk tanggal. Jadi dia tahun dulu, bulan, baru tanggal. Kalau misalnya kita akan menambahkan tanggal atau hari, kita tambahkan dari sysdate sekarang. Berarti select add date, kita tambahkan sysdate-nya. Itu days itu jumlah hari, kita tambahkan 5 hari. Sekarang 23, tanggal 23 harusnya hasil waktunya menjadi tanggal 28. Seperti ini. Lalu kemudian ada date addTime. Dari sysdate kita tambahkan, misalnya saya akan menambahkan waktunya. Tadinya pukul 17, sekarang saya akan tambahkan 1 jam, berarti
01 00 00. Seperti itu. Kita coba ininya. Nah, jadi sekarang jam 6 sore, jam 18. Tadi kan jam 17. Nah, sekarang ada depth diff. Depth diff itu misalnya saya akan cari selisih tanggal dari tanggal sekarang sampai tanggal 20 atau sampai tanggal 30 2020 10 30. Diferensi berapa? Ini minus 7. Minus 7 artinya kurang 7 hari lagi dari waktu sekarang ke waktu tanggal 30 bulan November. Kalau misalnya ini saya ganti jadi bulan 11, berarti akhir bulan depan, maka ini menjadi 38 hari. Ini satuannya hari, seperti itu. Oke, selanjutnya conditional expression. Ini dibagi dua, ada case syntax dan if else. Ini termasuk ke dalam fungsi yang advance ya, fungsi tingkat lanjut. Sekarang kita akan demonstrasikan penggunaan case syntax. Case dan if else itu sebenarnya sama, memilih pilihan sesuai parameter-parameter tertentu. Oke, langsung saja. Jika di sini kita open, nah, saya ingin menentukan nilai-nilai UTS berdasarkan tingkat ya, ada 3 tingkat, baik, cukup, dan kurang. Maka kita akan menuliskan query seperti berikut. Select, kita ambil kolom NIM dan UTS atau UAS. Nah, di sini kita juga mengikut sertakan satu kolom yang kita akan pakai untuk menempatkan hasil baik, cukup, kurang itu. Nanti kita beri nama keterangan. Berarti di sini ada case when was itu lebih dari 80 dan maka nilainya atau keterangannya baik. Ketika UAS itu lebih besar sama dengan 60, maka nilai UAS itu cukup. Ketika nilai UAS itu di bawah 60, maka keterangannya kurang. Else, kalau misal sampai 0 atau selain itu berarti kita isi keterangan tidak valid atau tidak valid, seperti itu. Lalu kita mengakhiri case tersebut. Case ini kita tempatkan pada kolom keterangan, berarti di bawahnya kita tulis as keterangan sebagai keterangan. From dari mana? Dari tabel MHS nilai. MHS nilai. Oke. Kita execute dan seperti ini hasilnya. Ada NIM, UAS dan keterangan yang ini. NIM dan UASnya kita
pilih pertama kali, lalu kita membuat case dan menempatkannya di kolom keterangan dari tabel MHS nilai. Oke, seperti itu cara implementasi query dari case. Sekarang kita akan lanjutkan ke implementasi if else ya. Kalau di if else, saya akan menentukan nilai UAS ini lulus atau tidak, seperti itu. Berarti select sama seperti tadi, name terus UAS, terus di bawahnya itu if, kita pakai if. Nah, jika UAS-nya itu di atas 60, maka nah di sini ada tulisan EXPR, ini expression, namanya expression 2. Berarti kalau misalnya nilai UAS-nya lebih dari 60, kita nyatakan lulus. Jika tidak, sebaliknya tidak lulus. Lalu kita tempatkan hasilnya di kolom sebagai kolom keterangan. Ini kita ubah aja jadi huruf kapital. From MHS nilai. Nah, di sini kita bisa pakai nanti order by kalau mau. Misalnya order by. Kita akan mengurutkan yang berdasarkan name secara ascending. Seperti itu. Kita coba execute query dan hasilnya seperti ini. Kita lihat name ketiga itu UAS-nya nilainya 55, tidak lulus. Sementara name 1, 2, 4, 9, 10, dan 12 itu dinyatakan lulus karena nilai UAS-nya melebihi 60. Oke, baik, seperti itu. Mungkin cukup sampai situ aja penjelasan tentang function. Dari awal kita sudah mengenal beberapa jenis function, ada character function, number function, date function, dan conditional expression. Sebenarnya function itu sangat banyak, nanti bisa dicari-cari lagi di situs web3 School. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.